Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Hadi Irawan dari Fakultas Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 352411260. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan suatu mata kuliah kewarganegaraan dengan judul mempersiapkan sikap nilai karakter beradab, profesional, dan bertanggung jawab untuk dunia industri. Tujuan dari presentasi saya saat ini yang pertama adalah mengenal dan mengevaluasi karakter diri saya sendiri saat ini. Yang kedua, menyadari pentingnya membangun sikap beradab, profesional, dan bertanggung jawab. Dan yang ketiga, menyusun rencana perubahan diri agar lebih siap menghadapi dunia kerja yang kompetitif dan untuk dunia industri. Pertanyaan yang pertama, sopan santun di dunia kerja. 1. Bagaimana Anda menunjukkan sikap sopan santun dalam peran Anda saat ini? Yang pertama, selalu melakukan salam sapa sesama karyawan maupun atasan kita. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa kekurangan Anda dalam sikap sopan santun dan bagaimana Anda memperbaikinya? Kurangnya komunikasi antar karyawan sehingga terjadi miscommunication, dan untuk memperbaikinya saya melakukan pendekatan atau hal yang lebih aktif dalam bertanya tentang masalah yang ada di pekerjaan agar terjalinnya hubungan baik antara rekan kerja. Dan untuk slide yang kedua, pertanyaan kedua, etika berkomunikasi. Yang pertama, bagaimana gaya komunikasi Anda saat ini dalam berbicara, menulis, dan berinteraksi digital? Dalam hal berkomunikasi dan berinteraksi, saya lebih sering menggunakan bahasa-bahasa yang sopan agar tidak adanya rasa tersinggung saat berinteraksi, entah itu bercanda, bertukar pendapat, maupun jadi pendengar ketika ada yang bercerita. Yang kedua, apa yang perlu kita perbaiki agar Anda berkomunikasi lebih etis dan profesional? Saya lebih sering melakukan kontak mata saat berinteraksi. Hal itu membuat orang yang sedang berkomunikasi merasa lebih didengar dan lebih etis. Dan untuk slide ketiga, pertanyaan ketiga, menghargai perbedaan. Yang pertama, bagaimana sikap Anda terhadap keberagaman budaya, pendapat, atau latar belakang di tempat Anda berkegiatan atau bekerja atau beraktivitas untuk saat ini? Saya memiliki sikap terbuka, menghargai, dan inklusif terhadap keberagaman budaya, pendapat, dan latar belakang. Saya meyakini bahwa keberagaman bukanlah hambatan, melainkan kekuatan yang dapat memperkaya cara berpikir, memperluas perspektif, serta mendorong terciptanya solusi yang lebih kreatif dan efektif dalam suatu lingkungan kerja atau organisasi. Untuk soalan yang kedua, nomor 3, apa langkah konkret yang akan Anda lakukan untuk lebih menghormati perbedaan tersebut? Sebagai contoh, dalam sebuah proyek tim yang saya ikuti, terdapat anggota dengan latar belakang budaya beragam seperti Jawa, Batak, Tionghoa, dan Papua. Perbedaan cara komunikasi yang berbeda dan pandangan kerja sempat menjadi tantangan dalam diskusi awal. Dalam situasi tersebut, saya mengambil peran sebagai fasilitator untuk memastikan setiap anggota tim saya merasa dihargai dan memiliki ruang yang setara untuk menyampaikan pendapatnya. Saya mendorong dialog yang terbuka, saling menghormati, serta fokus pada kesamaan tujuan untuk membangun kesepakatan bersama. Selain itu, saya juga aktif menunjukkan rasa hormat terhadap budaya masing-masing anggota tim.
seperti dengan menunjukkan atau ikut merayakan hari besar mereka, atau menunjukkan keterkaitan yang tulus terhadap kebiasaan, nilai-nilai, budaya yang mereka anut. Langkah-langkah ini menciptakan suasana kerja yang harmonis, meningkatkan semangat kolaborasi, dan menghasilkan kinerja tim yang lebih solid. Dengan demikian, saya berupaya membangun lingkungan yang inklusif, menghargai sebagai bagian penting dalam menciptakan kerjasama yang efektif dan berkelanjutan. Dan slide keempat, pertanyaan keempat, di sini saya akan menjelaskan tentang etika organisasi. Yang pertama, apakah Anda menjaga etis dan norma organisasi? Contoh, menjaga rahasia atau menghindari gosip. Saya senantiasa berkomitmen untuk menjaga etika dan norma yang berlaku di dalam organisasi, karena saya meyakini bahwa hal tersebut merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan, profesionalisme, dan kerjasama yang sehat antar anggota. Untuk pertanyaan kedua, apakah tindakan yang Anda perlu dan tingkatkan untuk menjadi pribadi yang lebih etis di organisasi? Saya memegang teguh sikap terbuka, menghargai, dan inklusif terhadap keberagaman budaya, pendapat, serta latar belakang individu di lingkungan tempat saya berkegiatan. Saya percaya bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang memperkaya sudut pandang dan kolaborasi. Untuk pertanyaan kelima, dengan judul empati terhadap rekan kerja. Pertanyaan pertama, bagaimana tingkat kepedulian Anda dan empati Anda terhadap rekan satu tim, atasan atau bawahan? Tingkat kepedulian dan empati saya terhadap rekan satu tim, atasan maupun bawahan cukup tinggi. Saya meyakini bahwa hubungan kerja yang baik tidak hanya membangun profesionalisme tetapi juga dari rasa saling peduli dan memahami kondisi satu sama lain. Beberapa konkret yang saya harapkan antara lain, yang pertama, mendengarkan secara aktif ketika rekan kerja menyampaikan keluh atau ide tanpa menghakimi. Yang kedua, membantu rekan kerja yang sedang mengalami kesulitan, baik secara teknis maupun emosional selama itu dalam kapasitas saya. Dengan ini saya berusaha menciptakan suasana kerja yang tidak hanya produktif tetapi juga nyaman secara emosional bagi semua pihak. Untuk pertanyaan kelima, dengan judul empati terhadap rekan kerja. Yang pertanyaan kedua, bagaimana Anda meningkatkan sikap empati dalam dunia kerja? Dalam dunia kerja yang penuh dinamika dan tekanan, sikap empati menjadi salah satu kunci menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif dan saling mendukung. Dan pertanyaan ke-6 dengan judul profesionalisme umum. Pertanyaan pertama, sejauh mana Anda menunjukkan sikap profesional, disiplin, tepat waktu, dan tanggung jawab terhadap tugas? Sikap profesional, disiplin, tepat waktu, dan bertanggung jawab. Saya selalu menjunjung tinggi sikap profesional dalam bekerja. Disiplin saya menunjukkan sebagai kepatuhan terhadap aturan, serta konsistensi dalam menjalankan tugas. Saya terbiasa hadir dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, karena saya percaya menghargai waktu sendiri dan orang lain adalah bentuk tanggung jawab profesional. Selain itu, saya memiliki komitmen kuat terhadap setiap tugas yang dipercayakan dan berusaha menyelesaikan dengan teliti, jujur, dan sesuai target. Menghadapi kendala, saya tidak segan untuk berinisiatif, mencari solusi, dan berdiskusi secara terbuka. Untuk pertanyaan kedua, masih dengan judul profesionalisme umum. Apa rencana Anda untuk memperbaiki aspek profesionalisme ini? Saya memegang teguh nilai-nilai profesionalisme, etika, empati, dan penghargaan terhadap
keberagaman dalam sikap aktivitas organisasi maupun dunia kerja. Prinsip-prinsip ini saya anggap sebagai fondasi yang penting dalam membangun lingkungan kerja yang sehat dan produktif untuk berkelanjutan. Yang pertama, sikap terhadap keberagaman budaya, pendapat, dan latar belakang dalam sebuah proyek tim. Saya pernah bekerja bersama rekan-rekan dari berbagai latar belakang budaya Jawa, Batak, Tionghoa, dan Papua. Komitmen terhadap etika dan norma organisasi, termasuk dengan tidak menyebarkan rahasia organisasi, menghindari gosip atau komunikasi negatif. Setiap informasi saya perlukan secara profesional dan saya berupaya menciptakan komunikasi yang sehat dan transparan. Tingkat kepedulian dan empati terhadap orang lain, saya berusaha memahami kebutuhan kondisi rekan satu tim, atasan maupun bawahan saya. Saya mendengarkan dengan aktif, menawarkan bantuan yang jika memungkinkan, serta memberikan motivasi ketika rekan mengalami tekanan. Saya percaya empati bukan hanya menunjukkan kepedulian, tetapi juga membantu memperkuat solidaritas dan produktivitas tim. Untuk soalan ketujuh, tanggung jawab sosial. Bagaimana kesadaran Anda saat ini terhadap tanggung jawab sosial dan dampak pekerjaan Anda terhadap lingkungan dan masyarakat? Saya memiliki kesadaran yang semakin berkembang bahwa setiap pekerjaan, sekecil apapun hasilnya, sekecil apapun skalanya, memiliki dampak terhadap lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, saya memandang penting untuk menjalankan tanggung jawab sosial aktif dan bertanggung jawab terhadap jejak yang ditinggalkan aktivitas profesional saya. Dari sisi sosial, berusaha memastikan bahwa pekerjaan saya tidak hanya bermanfaat bagi organisasi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi komunitas di sekitar. Dalam beberapa kesempatan, saya terlibat dalam kegiatan sosial seperti pelatihan keterampilan, program berbasis pemberdayaan masyarakat, serta penggalangan bantuan untuk kelompok rentan. Saya percaya bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari hasil kerja, tetapi juga kontribusi terhadap kesejahteraan sosial. Tanggung jawab sosial. Untuk pertanyaan kedua, apa langkah nyata yang biasa dan bisa Anda lakukan untuk lebih bertanggung jawab secara sosial? Untuk pribadi saya, yang lebih bertanggung jawab secara sosial saat berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah konkret yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar saya. Beberapa tindakan saya yang saya rencanakan menjalankan antara lain terlibat dalam kegiatan sosial dan pengabdian saya, dan secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial, program edukasi masyarakat, pelatihan keterampilan, dan kegiatan relawan. Dengan berbagi ilmu dan tenaga, saya berharap dapat membantu memberdayakan kelompok yang membutuhkan dan mendorong pembangunan sosial yang inklusif. Yang kedua, mendorong praktik kerja beretika dan berkeadilan dalam ruang kerja saya. Yang ketiga, mendukung inisiatif ramah lingkungan. Saya berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan dan aktivitas sehari-hari seperti menghemat energi, meminimalkan penggunaan bahan sekali pakai, serta mendukung program daur ulang dan konservasi. Saya juga mendorong kesadaran kolektif di tempat kerja terhadap pentingnya berkelanjutan. Dan untuk yang ke-8, simulasi masa depan. 1. Bayangkan 5 tahun ke depan Anda seperti apa, karakter yang Anda inginkan dan Anda wujudkan. Dalam 5 tahun ke depan, saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik, serta memiliki ekonomi yang stabil, dan ingin menyelesaikan pendidikan yang saya tempuh saat ini. Dan untuk pertanyaan kedua, apa langkah nyata yang harus Anda mulai sekarang untuk mencapai karakter tersebut? Saya harus melakukan konsisten dalam hal pendidikan maupun pekerjaan agar lebih baik untuk kedepannya.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.